Oke, selamat siang bosku. Jadi di video kali ini saya mau ngasih tahu update lah ya, lebih ke update Osmo tentang Osmo Action 4 ini, dimana penggunaannya selama kurang lebih mungkin kayaknya mau 2 tahun lebih saya punya Action 4 ini. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya Osmo Action 4 ini selama 2 tahun lebih itu. Jadi saya akan jelaskan di video sekarang ini. Jadi untuk pertama ya, kelebihannya kamera ini yang pertama saya rasain cukup ringan dari bobot, nggak terlalu berat, terus ditaruh di helm juga nggak terlalu berat gitu kan, enteng, ringan, nggak membebani kepala, cukup oke gitu kan. Terus kita bawa kemana-mana gitu pastinya juga nggak membebani barang bawaan, cukup ringan lah pokoknya kameranya ini. Jadi cocok untuk kalian mau start vlogging itu bisa pakai kamera ini gitu. Nah, yang kedua, kalau kalian mau cari action cam dan masih budget terbatas gitu ya, saat yang tepat sekarang ngambil Osmo Action 4 ini karena harganya udah murah banget. Dulu awal beli saya itu sekitar 6 jutaan, 5 juta lebih ya, 6 jutaan lah kalau nggak salah dulu itu di Tokopedia. Nah sekarang itu ada bahkan yang jual sekitar 4 jutaan aja gitu. Mungkin yang combo yang dapat baterai 3, dapat tongsis segala macam itu mungkin di harga ya 6 jutaan, 5 jutaan dapat. Nah mungkin kalau untuk yang standar kalian bisa dapat di harga 4 jutaan. Nah jadi waktu yang tepat lah sekarang ini untuk ngambil Osmo Action 4 gitu. Dari harga tuh udah jauh turun, tentunya dengan kualitas gambar yang masih cukup oke gitu. Nanti itu kita bahas di berikutnya gitu. Itu sih dari segi harga. Nah terus dari segi kekuatan baterai, Osmo Action 4 ini setelah saya pakai 2,5 tahun, baterainya cukup awet. Saya seharian make, karena kan Osmo Action 4 ini saya pakai untuk produksian ya, saya pakai untuk juga family gathering, bahkan saya pakai corporate juga kadang-kadang saya pakai gitu. Ini baterainya awet banget gitu. Mungkin kalau seharian kita pakai itu intens, itu ngecasnya cukup sekali aja itu cukup lah, itu dengan resolusi tinggi gitu. Itu saya rasakan baterainya cukup badak lah, apalagi yang baru-baru sekarang ini dari Osmo 5 sampai Osmo Action 6 gitu. Itu sih, itu baterainya awet banget. Tergantung pakaian juga sih sebenarnya dari awet atau enggaknya gitu. Tapi yang saya rasakan itu awet, baterainya awet banget. Tuh, terus yang berikutnya dari baterai tadi sudah. Nah, dari kualitas gambar ini agak panjang mungkin pembahasannya. Jadi kalau saya pribadi ya, kualitas gambarnya ini masih sangat cukup banget, apalagi untuk motovlogging, terus untuk kita pakai produksian gitu kan, mau buat sinematik, buat kamera angle kedua gitu kan, yang sulit dijangkau pakai kamera gede, ini masih cukup banget karena resolusinya itu kan memang sih mentoknya di 4K. Di 4K 120 fps. Nah cuma saran saya, nggak tahu kenapa ya, kalau di sepenglihatan saya di editing 4K 120 nya itu ada penurunan kualitas gambar ya. Iya sih, karena kan 120 membutuhkan prosesor yang kenceng gitu kan. Jadi mungkin dia nge-push di 4K terus dikasih 120 ya, gambarnya mau nggak mau dikorbankan sedikit, jadi resolusinya turun gitu. Jadi kalau mau aman itu kalian pakai di 4K 30 atau 60 itu bagus, udah bagus banget gitu. Terlebih juga ini sudah pakai bisa ada D-lock-nya deh kan, jadi gambarnya bisa flat yang saya pakai sekarang ini gitu. Jadi bisa kalian color grading. Nah itu
dari kualitas gambarnya sih masih mumpuni lah. Kalau kalian cuma buat motovlog aja ya. Nah, kecuali tapi kalau misalnya kalian mau tetap upgrade, nggak mau ngambil yang ini takut ketinggalan zaman lah, mungkin nanti update-nya sebentar lagi nggak didukung gitu kan sudah ada keluar itu yang sekarang nih Osmo Action 5 tahun lalu sama Osmo Action 6. Nah, saran saya mending nabung langsung ambil Action 6, gak usah Action 5, di skip aja karena menurut saya Action 4 ke 5 itu perbandingan gambarnya masih nggak terlalu ketara banget ya, masih ada bedanya ya kalau dilihat jelas banget gitu, cuman nggak terlalu yang lompat jauh gitu. Nah, beda kalau sama Action 4 ke Action 6, wah itu jauh karena sensor jauh lebih besar, terus dia ya macam-macam lah, banyak Action 6. Kalian bisa cek reviewer orang di luar gimana gitu kan tentang Action 6 karena saya belum pernah megang barangnya gitu. Tapi kalau yang dilihat dari YouTube, nah itu lumayan lompat jauh lah gambar sama yang sekarang itu. Jadi lebih baik nabung sedikit ambil Action 6 karena kan Action 6 itu harganya kalau nggak salah sekitar 9 jutaan ya, 8 jutaan lebih mungkin kalau kalian dapat diskon Tokped gitu. Nah, kalau bandingkan sama Action 4 yang harganya sekarang ini 4 jutaan lebih, kalau nggak salah Action 5 tuh 6 juta apa 5 juta gitu kalau kalian ada dapat cashback gitu di Tokped kan, dapat promo itu. Jadi kalau saya ya skip aja sih Action 5, mending Action 4 aja dulu, atau mau nabung sekalian tahan ya ambil Action 6 gitu. Karena kalau boleh saya kasih tips untuk lini action cam ini, lebih baik kalian tuh lengkap satu seri berikutnya baru kalian ambil. Jadi ya kayak misalnya Action 4 ya kalian ambil Action 6. Tapi kalau kalian sudah punya Osmo Action 3, kalian boleh tuh ambil Osmo Action 5 atau sekalian langsung Osmo Action 6 gitu. Jadi dilengkap 1 atau 2 seri gitu. Karena action cam itu berubahnya sih nggak terlalu banyak di 2 seri berikutnya gitu, sama dibandingkan Action 4 ini. Itu gambarnya ya masih bisa bersaing lah, asal kalian pinter-pinter ngakalin ya. Contohnya ya rekam di kondisi yang cukup cahaya yang seperti saya lakukan sekarang ini gitu. Jadi ISO nya bisa di push serendah mungkin gitu, jadi ya minim noise lah. Terus warnanya juga jangan terlalu yang gonjreng ya, sesanggupnya aja lah. Dan juga by the way Action 4 ini kan sudah 10 bit ya 10 bit action cam gitu. Itu udah cukup banget di color grading gitu, asalnya nggak terlalu heavy color grading ya. Untuk nyamain gambar ya masih oke lah itu. Nah itu kalau dari kualitas gambar masih cukup banget lah Action 4 nih. Jadi kalau kalian mau ngambil kamera action ya pikir-pikir lah, entah jadi mau ngambil 4 atau ke 6 sekalian gitu. Jadi mending ditabung sedikit tuh. Nah gitu. Terus berikutnya, kamera ini iya panas, heat distributionnya juga kurang baik, tapi tidak seburuk Insta360 yang kalau saya rasakan ya, yang S5 itu panas sih panas, cuman masih panasan Insta360 X5 gitu ketimbang Action 4 ini. Itu sih. Terus ya minusnya kan kalau misalnya kita terlalu panas ya baterainya yang disikat gitu, jadi baterainya makin cepat ngedrop. Nah itu kalau dari panas ya panas wajar lah, tergantung kita makainya di mana. Tapi kalau kita makainya di luar ruangan ya panasnya lebih lambat ketimbang di dalam ruangan. Itu sih. Terus kalau dari segi harga sudah ya paling aksesoris ya, aksesoris Insta360 Osmo Action 4, 5 sampai 6 itu lumayan terjangkau aksesorisnya. Ya kayak dari tongsisnya, terus baterai tambahannya, habis itu casingnya mungkin yang kalian mau beli kayak punya Smart Rig gitu yang besi, itu lumayan terjangkau lah. Jadi kalian kalau mau beli aksesorisnya yang kalau saya bilang sih
yang wajib itu adalah pertama ya pasti baterai, dan kedua ND filter. Kalau Tongsis itu di Osmo Action 456 kayaknya ya sekedar ada aja, beli yang biasa-biasa aja. Tapi kalau saran saya yang paling urgent, yang paling penting itu ya dari Tongsis sama Tongsis dari baterai sama ND filter ya, supaya dapat ala-ala motion blur gitu. Nah itu sih aksesoris yang terbilang cukup murah-murah. Nah itu apalagi ya, kalau dari file size nya sendiri ya lumayan gede sih kalau kita pakai 4K. Makanya ini saya rekam di 2K aja kan, 30 fps, jadi size nya nggak terlalu besar-besar banget gitu sih. Apalagi ya, mungkin kalau dari kelebihan, kekurangannya apa ya, tadi saya sudah bahas belum ya. Kalau kekurangannya ya, kalau bagi saya sih kekurangannya minim ya, paling cepat panas itu aja sih. Nggak ada sih, aman-aman aja selama saya pakai, nggak ada mati mendadak, nggak ada overheat gitu kan. Terus dari sama satu lagi nih saya tambahin kelebihannya, ketimbang merek sebelah yaitu GoPro kita sebut saja gitu kan, DJI ini untuk masalah audio sangat-sangat tidak rewel gitu. Bahkan kalau kita pakai audio bawaannya aja tanpa pakai audio eksternal gitu, kita pakai internalnya aja, ini udah cakep banget gitu. Audionya udah cukup bagus selama kita nggak pakai di atas motor ya, kalau kita pakai internalnya. Tapi kalau untuk eksternal ini audionya udah cukup bagus kalau kita pakai vlogging. Suaranya detail, terus angin ya memang masih ada masuk sih, cuman nggak terlalu mengganggu lah. Terus kalau kita pakai kita pakai mic, itu tinggal kita cari mic yang bisa USB-C gitu kan, pakai USB-C, tinggal kita colok aja ke adapter yang di sampingnya itu kan, pakai Type-C, udah habis itu bisa langsung kita pakai. Ini kebetulan mic yang saya pakai kan saya pakai Holyland Lark M2S ya, yang kecil itu, yang kayak clip on. Itu saya pakai, tinggal colok Type-C-nya, saya beli yang combo itu. Colok Type-C udah bisa ngerekam. Nggak repot-repot, tinggal ambil transmitternya satu gitu kan, taruh di bawah helm. Nanti saya kasih lihat juga sih setup yang saya pakai ini seperti apa. Langsung tinggal colok. Kalau masalah audio clip on saya sudah ada bahas sih di video yang ada, nanti saya kasih lihat videonya di sini ya, timeline-nya. Itu memang harus pinter-pinter milih sih. Nah kalau yang saya pakai sekarang ini, yang Holyland Type-C ini, dia nggak tahu kenapa audionya itu mono kalau saya colok. Jadi begitu di Premiere itu harus saya edit lagi supaya suaranya jadi stereo gitu sih. Jadi memang ya nggak repot juga sih kalau di editing, tinggal dipilih aja, dijadikan stereo, udah gampang gitu. Tapi kalau GoPro tuh repotnya harus pakai media mode lagi, terus kadang-kadang mati dia, kadang-kadang mau connect longgar sedikit nggak bisa, ya repot lah itu. Makanya saya dari yang dulu pakai GoPro langsung beralih ke DJI itu ya, karena satu murah dan audionya gampang gitu, nggak repot. Karena yang paling penting di sebuah video itu kan adalah audio ya. Kalau audio kalian burik, ya video sebagus apapun ya orang nggak bakal nyaman juga nonton. Nah itu sih. Mungkin itu aja ya kesan saya selama 2 tahun lebih ini pakai Osmo Action 4. Jadi kesimpulannya kamera ini masih sangat worth it dibeli 2026. Kalau 2027 masih belum tahu ya, karena nanti siapa tahu Osmo Action 7 keluar kan. Saya harap sih Osmo Action 7 itu dia satu ya full frame,
full frame, sorry. Maksudnya 1 inch sensor kayak punyanya apa, DJI apa namanya itu, Osmo yang kecil itu, Osmo Pocket. Nah itu sih, itu kan sudah 1 inch. Saya harap 1 inch sih sensornya itu. Selebihnya nggak ada sih, mungkin gambarnya low light-nya juga lebih bagusin lagi gitu. Itu sih Osmo Action 7 ya harapannya, semoga aja kejadian nanti. Mungkin sih bisa jadi ya, kalau kemungkinan besar kalau saya tebak sih 1 inch pasti deh kayaknya, 1 inch sensor, karena yang sekarang ini sudah, saya lupa Osmo Action 6 ini berapa inch gitu sensornya, jelas lebih gede dia memang tuh. Jadi semoga aja yang Osmo Action 7 gitu kan tahun depan keluar langsung 1 inch gitu. GoPro tumben nih tahun kemarin kayaknya, dia ada ngeluarin nggak ya tahun kemarin? Kayaknya nggak ada deh. Apa ada ya? Apa 13 yang kemarin ya? Saya lupa juga. 13 tuh 2024 apa 2025 ya? Sekarang nih kok kayaknya belum ada sentil-sentilan keluar ya GoPro ya. Yang saya cek kemarin ada videonya orang luar itu, malah dia collab sama Asus ProArt. Jadi GoPro sama Asus ProArt itu dia collab, ada tuh videonya tuh. Kalian cari aja tuh GoPro sama Asus tuh pasti ada itu. Dia kolaborasi pakai laptop gitu. Ya, saya lihat sih ya biasa aja sih. Kalau laptopnya ya, dia kan laptopnya tuh dia ada slot micro SD. Kalau laptop biasa kan nggak ada slot micro SD-nya tuh. Kalau dia ada micro SD, terus dapat apa, bisa mode tablet, mode tab gitu, dia bisa layar sentuh juga. Ya basic lah, basicnya laptop yang pada umumnya kan banyak yang sudah begitu. Cuman nggak tahu ya GoPro, dia mungkin kalau misalnya kita masukin file editing GoPro di situ jadinya lebih ringan atau apa, masih belum tahu juga sih. Itu aja sih kalau GoPro saya lihat update-nya. Selebihnya kayaknya belum ada lagi gitu sih. Itu aja bosku, terima kasih yang sudah menonton video kecot-kecot udah jelas ini. Tonton juga video yang sebelumnya tadi yang saya bahas 360 sebagai orang awam yang memakai 360 X5 itu seperti apa. Dan juga ini video yang kedua Insta Action 4 nih seperti apa gitu sih. Di depan juga sudah mendung, saya mau buru-buru pulang karena saya tidak bawa jas hujan. Jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Motor baru guys, selamatan lagi.